Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan presentasikan mengenai progres kami mengenai pembuatan website untuk sistem pengenalan wajah dan data suku. Sebelumnya perkenalkan, saya Isyana Putri Indriana. Saya Elsa Monika Sinaga. Saya Syahla Salsabila. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, di mana teknologi pengenalan wajah terus berkembang dan telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti keamanan, identifikasi, dan layanan digital. Salah satu penerapannya yang penting adalah klasifikasi etnis dan ekspresi wajah, yang berperan dalam analisis sosial, sistem kependudukan, hingga keamanan berbasis identitas. Namun, tantangan utama dalam pengembangannya adalah keragaman data wajah seperti variasi, ekspresi, pencahayaan, dan sudut pengambilan gambar, yang dapat menurunkan akurasi sistem. Untuk mengatasi hal ini, diputuskan pendekatan berbasis deep learning serta teknik augmentasi data guna meningkatkan ketahanan dan keakuratan model. Tujuan pengembangan sistem. Yang pertama, mengembangkan sistem pengenalan dan pembandingan wajah atau face similarity yang mampu mengukur tingkat kemiripan antara dua wajah, serta menentukan apakah keduanya berasal dari individu yang sama dengan memanfaatkan teknik pembelajaran mendalam atau deep learning dan transfer learning. Yang kedua, merancang sistem klasifikasi suku atau etnis berbasis citra wajah yang dapat mengidentifikasi latar belakang etnis seseorang berdasarkan fitur visual dengan menggunakan model pembelajaran mesin yang dilatih pada dataset wajah lokal. Yang ketiga, mengintegrasikan kedua fungsi ke dalam antarmuka interaktif berbasis Streamlit yang mendukung input kamera dan unggahan file, serta menyajikan hasil secara visual. Selanjutnya itu ada batasan dalam sistem kami. Yang pertama itu sistem dioptimalkan untuk perangkat kelas menengah sehingga menggunakan CNN sederhana alih-alih model kompleks seperti Fastnet. Yang kedua, dataset terbatas pada 6 suku yaitu Batak, Cina, Jawa, Palembang, Papua, dan Sunda, tidak mencakup semua etnis di Indonesia. Selanjutnya, deteksi suku hanya mencakup kategori suku yang ada di dataset. Selanjutnya itu ada sistem tidak mencakup analisis atribut wajah lain, misalnya usia atau jenis kelamin di luar nama dan suku. Selanjutnya, algoritma yang kami gunakan untuk pengembangan sistem ini. Yang pertama ada MTCNN atau Multi-Task Cascaded Convolutional Networks. MTCNN ini adalah algoritma deep learning yang digunakan untuk mendeteksi wajah secara otomatis dalam gambar atau video. MTCNN bekerja dalam 3 tahap bertingkat. Yang pertama itu adalah proposal network, refine network, dan output network, yang masing-masing bertugas menyaring dan memvalidasi keberadaan wajah secara bertahap. Selain mendeteksi posisi wajah, MTCNN juga dapat mendeteksi landmark wajah seperti mata, hidung, dan mulut dengan akurat, sehingga efektif sebagai tahap awal dalam pipeline sistem pengenalan wajah. Yang kedua adalah CNN, Convolution Neural Network dengan Transfer Learning. CNN adalah arsitektur deep learning yang sangat efektif dalam mengolah dan mengenali pola visual pada citra, seperti bentuk, tekstur, dan fitur wajah. Dalam sistem ini digunakan transfer learning, yaitu teknik yang memanfaatkan model CNN prelatih, MobileNet, yang sebelumnya telah dilatih pada dataset besar. Dengan transfer learning, sistem dapat lebih cepat dan efisien belajar mengenai ciri khas etnis pada wajah dataset baru, karena hanya perlu melakukan file tuning pada layer akhir model. Pendekatan ini sangat berguna saat data pelatihan terbatas, namun tetap ingin mencapai akurasi tinggi. Selanjutnya itu ada algoritma Siamese Network. Siamese Network sendiri adalah arsitektur neural network yang dirancang untuk membandingkan dua input dan menentukan tingkat kemiripannya. Dalam sistem ini, dua gambar wajah diproses oleh dua CNN yang identik, berbagi bobot, lalu menghasilkan vektor fitur dari masing-masing wajah. Untuk mengukur seberapa mirip dua wajah tersebut, kami menggunakan Euclidean distance untuk perhitungan jarak antara dua vektor di ruang multidimensi, sehingga semakin kecil jaraknya, semakin mirip kedua wajah. Model ini sangat efektif untuk face verification dan face similarity karena fokus pada perbandingan fitur, bukan klasifikasi langsung. Selanjutnya di sini adalah tahapan preprocessing dalam sistem. Tahapan pre-processing pada sistem ini mencakup serangkaian langkah untuk mempersiapkan gambar wajah sebelum digunakan untuk pelatihan model klasifikasi atau face similarity. Langkah-langkah ini meliputi yang pertama adalah deteksi wajah atau face detection. Ini dilakukan dengan menggunakan MTCNN yang tujuannya ini untuk menemukan area wajah pada gambar lalu mengcrop bagian tersebut secara proporsional dengan tambahan padding agar wajah tidak terpotong. Setelah dideteksi wajahnya, akan dilakukan resize gambar, yaitu di resize ke ukuran standar 255x255 pixel menggunakan metode bicubic interpolation yang tujuannya ini untuk menyamakan dimensi dan proporsi semua gambar agar kompatibel dengan model deep learning. Yang ketiga itu adalah split data. Setelah di-resize, data akan secara otomatis dibagi dengan sebanyak 70% untuk training, 15% untuk testing, dan 15% untuk validation. Setelah dilakukan hal tersebut, akan dilakukan augmentasi data. Augmentasi data ini adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan variasi dan jumlah data latih tanpa perlu mengumpulkan data baru. Dalam sistem ini, augmentasi diterapkan pada citra wajah untuk membantu model mengenali wajah dalam berbagai kondisi. Beberapa teknik yang kami gunakan untuk augmentasi, yang pertama adalah rotasi, yang kedua brightness atau kontras, yang ketiga flipping, dan yang keempat Gaussian noise. Setelah itu, step citra yang telah diaugmentasi dan telah di-split ini akan dilengkapi dengan
metadata seperti nama, suku, ekspresi, sudut, pencahayaan, dan jarak, yang seluruh metadata ini akan disimpan secara otomatis dalam file CSV yang terpisah untuk masing-masing subset data, yaitu yang pertama training.csv, validation.csv, dan terakhir testing.csv. Selanjutnya yaitu tahapan untuk deteksi suku atau etnis. Yang pertama ini ada pelatihan model, di mana untuk pelatihan model diambil data-datanya melalui CSV training. Dan juga ada juga yang diambil untuk evaluasi, yang mana diambil dari CSV validation dan juga CSV testing, di mana menggunakan MobileNet V2 Pre-train gunakan MobileNet Pre-train ImageNet tanpa top layer untuk ekstraksi fitur efisien. Lalu untuk lapisan kostum, tambahkan Global Average Volume 2 dimensi, Dense, Dropout, dan Output Softmax untuk klasifikasi suku atau etnis. Lalu menggunakan file tuning, bekukan semua lapisan kecuali 30 terakhir, compile dengan ADAM, Loss Categorical, Cross-Entropy, Metrik Akurasi. Lalu terakhir pelatihan, latih 50 epoch dengan augmentasi, early stopping, reduce roll plante, simpan model ke ethnical model H5. Selanjutnya, untuk di aplikasi Streamlit sendiri, di mana yang pertama akan model dibuat dari file ethnicity model H5 menggunakan TensorFlow dan label encode dari label encode PKL dengan Pickle untuk memprediksi suku atau etnis dan mengonversi hasil prediksi numerik ke nama suku yang sesuai. Lalu deteksi wajah menggunakan MTCNN, potong area wajah berdasarkan koordinat bounding box, ubah ukuran ke 255 x 255 pixel dan normalisasi nilai pixel bagi 255.0 agar sesuai dengan format input model. Terima input gambar melalui unggahan file melalui format JPG, PNG, atau JPG, atau foto langsung dari kamera perangkat. Lalu konversi gambar ke format RGB menggunakan OpenCV untuk pemrosesan lebih lanjut. Lakukan prediksi suku atau etnis dengan model, tampilkan confidence score sebagai presentasi visualisasi probabilitas semua suku dengan grafik batas di Streamlit, dan daftar presentasi probabilitas per suku untuk hasil yang jelas dan informatif. Selanjutnya ada hasil evaluasi dari file CSV testing, di mana untuk hasil ini memang kami belum memuaskan, tapi untuk hasil di website Streamlit sekali, menurut kami sudah cukup baik. Jadi kami melanjutkan untuk menggunakan hasil training yang ini, di mana untuk suku Batak sendiri, ada 2 suku Batak yang terdeteksi Batak, lalu ada suku Batak ini satu yang mana terdeteksi Jawa untuk fotonya, dan ada suku Batak 1 orang yang terdeteksi Papua. Di mana untuk file testing sendiri kami terdapat 4 orang per suku. 4 foto per suku. Lalu di sini ada Cina, di sini itu 4 foto ini terdeteksi Batak semua, jadi tidak ada yang terdeteksi Cina. Lalu untuk suku Jawa, 2 terdeteksi Jawa, 2 terdeteksi Palembang. Untuk suku Palembang 1 terdeteksi Batak, 1 terdeteksi Jawa, 2 terdeteksi Papua. Yang untuk Papua 4-4-nya terdeteksi Papua, untuk Sunda 4-4-nya terdeteksi Papua. Untuk hasil evaluasi sendiri, di mana ada precision, recall, F1 score, dan support, di mana Palembang 0.00, 0.00, 0.004, dan terakhir ada Jawa, ini precisionnya 0,8, recallnya 1, F1 score-nya 0,89, dan supportnya 4. Selanjutnya itu ada tahapan untuk similarity. Jadi yang pertama itu kita melatih model, di mana kita itu melakukan load untuk datanya dengan file testing.csv yang berisi pet gambar dan juga label identitas, kemudian menggunakan model CMS Network yang memuat model fitur extractor CMS.h5 dan compile dengan ADAM dan MSI loss. Kemudian melakukan preprocessing dengan resize gambar ke 255x255 dan normalisasi dengan konversi warna RGB. Kemudian melakukan ekstraksi embedding dengan model untuk menghasilkan vektor wajah, dan kemudian menghitung jarak Euclidean dengan mengkonversi skor, kemudian dengan threshold 1,5 untuk klasifikasi match atau tidak. Kemudian untuk hasil evaluasi ini kita menghitung matriks yaitu precision, recall, F1, TAR, VAR, dan VRR, dan juga plot distribusi jarak. Kemudian untuk visualisasi errornya itu kita menampilkan pasangan wajah yang salah prediksi. Kemudian untuk Streamlit UI-nya itu kita melakukan input via upload atau kamera, proses embedding, dan juga tampilkan skor, jarak, status, dan juga gambar. Kemudian untuk di aplikasi Streamlit ini, yang pertama itu kita membuat model dari file fitur extractor, kemudian menggunakan TensorFlow dan juga compile dengan ADAM, serta loss mean squared error untuk ekstraksi embedding wajah dari gambar berukuran 255x255 pixel yang telah dinormalisasi. Kemudian mengambil metadata dari testing.csv untuk evaluasi pasangan gambar, proses gambar melalui OpenCV dan juga Pil, kemudian mengubah ke RGB, meresize, dan juga normalisasi sebelum diekstrak embeddingnya. Kemudian
Unggahan file tersebut akan disimpan sementara lalu dihitung jarak eklodiannya antar embedding dan ubah ke skor kemiripan dengan menggunakan fungsi normalisasi jarak. Kemudian menentukan status kecocokan wajah berdasarkan threshold, kemudian menampilkan gambar yang berdampingan, jarak, skor, dan juga label. Kemudian kami juga menghitung metrik evaluasinya dan menampilkannya di aplikasi. Kemudian di sini ada menunjukkan matrik evaluasinya yaitu dengan conversion matrix. Di sini menunjukkan bahwa menggunakan Siemens Network itu belum maksimal dengan 240 yaitu true negatif dan juga 36 false negatif, tetapi tidak ada true positif dan juga false positif yang menunjukkan bahwa menggunakan threshold equalization ini terlalu tinggi sehingga model gagal untuk mengidentifikasi wajah yang sebenarnya tidak match. Kemudian ini adalah hasil evaluasi dengan menggunakan erosi coefficientality dengan error IR-nya yaitu 0,4417. Baik, selanjutnya kami akan langsung menemukan website Trimlit kami. Baik, ini adalah tampilan awal untuk aplikasi upload foto varian atau aplikasi yang digunakan untuk mereprocessing foto-foto yang nantinya akan digunakan untuk training, validation, dan testing untuk sistem deteksi etnis dan face similarity. Pertama di sini ada dua button. Yang pertama adalah upload foto. Ketika diklik akan memunculkan form upload foto yang dimana pertama diminta untuk masukkan nama. Lalu di sini ada pilihan untuk suku, karena dataset yang kami kumpulkan adalah 6 suku, yaitu Batak, Cina, Jawa, Palembang, Papua, dan Sunda, maka kami membuat drop down seperti ini saja, misalnya Batak. Lalu, di sini kami juga membuat 4 inputan untuk foto, dan di setiap inputannya kami telah memberikan variannya masing-masing. Misalnya yang pertama ini adalah tersenyum, kemudian yang kedua adalah serius, kemudian yang ketiga, foto ketiga adalah terkejut, dan yang keempat adalah tertawa. Kemudian di-submit. Maka di sini ada tulisan folder Esra telah dibuat. Nah, nanti di dalam folder upload ini akan bertambah folder suku. Kemudian dalam folder suku ada nama-nama orang yang telah kita tambahkan. Di sini ada Esra, maka akan foto-foto yang telah ditambahkan akan masuk ke dalam sini. Setelah itu, setelah menambahkan foto-foto yang dibutuhkan, bisa langsung diklik reprocessing, split, dan augmented image. Ini tuh akan mereprocessing gambar. Setelah direprocessing, maka gambar akan di-split sebesar 70% untuk training, 15% untuk validation, dan 15% lagi untuk testing. Setelah di-split, baru nanti akan diaugmentasi. Nah, untuk sementara ini kami membuat yang diaugmentasi hanyalah yang berada di folder training saja. Misalnya kita klik. Ketika diklik di sini akan muncul bar loading. Nah, setelah itu di sini akan ada karena yang saya buat hanyalah suku Batak doang, maka di sini akan ditambahkan suku Batak dengan total 4 orang. Yang di training ada 2 orang, validation 1 orang, dan testing 1 orang. Nah, setelah dilakukan ini, maka di dalam file sini akan terbentuk ini 3 folder baru yaitu training. Di dalam training ini ada folder suku dan orang yang dipakai untuk training. Kemudian yang kedua ada validation, sama seperti training strukturnya. Lalu ada testing. Nah, untuk di dalam testing dan validation, semua gambar hanya di crop untuk wajahnya saja dan diberi ukuran 255 kali 255. Sementara untuk training sendiri ini berbeda. Untuk di training, setiap gambar akan di reprocessing menjadi 4 varian, yaitu rotasi, lalu ditambahkan brightness dan kontras, dilakukan horizontal flip, dan ditambahkan Gaussian noise. Khusus yang di folder training. Kemudian setelah itu akan otomatis di-generate file.csv yang nantinya bisa dipakai untuk training system dan testing system. Di sini langsung dibagi menjadi 3 yaitu testing, training, validation. Di dalam file.csv-nya sendiri terdapat path gambar. Yang pertama itu adalah path gambar. Kemudian nama, lalu suku, ekspresi, sudut, jarak, dan pencahayaan. Seperti itu. Untuk
untuk pada progres sebelumnya itu kami menggunakan Hardcascade classifier yang digunakan untuk mendeteksi wajah. Nah, dengan keunggulan menggunakan Hardcascade ini tuh lebih cepat dan ringan, tetapi kelemahannya itu adalah kurang akurat untuk wajah. Seperti yang kami coba sebelumnya, ada beberapa dataset yang telah kami kumpulkan yang terdeteksi itu malah objek lain. Ada yang malah mendeteksi benda di bagian belakang orang tersebut atau mendeteksi logo-logo yang ada di sekitar baju orang tersebut. Setelah itu, akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan MTCNN karena MTCNN ini tuh hasil wajahnya lebih akurat dan lebih robust terhadap variasi posisi, ekspresi, dan pencahayaan wajah. Oleh karena itu, kami mengubahnya dari Hardcascade dan ke MTCNN. Kesimpulannya, implementasi MTCNN ini tuh telah meningkatkan kualitas deteksi wajah dalam sistem kami dibandingkan dengan Hardcascade yang kami gunakan sebelumnya. MTCNN ini memungkinkan pemotongan wajah yang presisi, dan akurasi pelatihan dan ini tuh berkontribusi langsung untuk akurasi pelatihan model yang nantinya akan digunakan untuk klasifikasi etnis dan face similarity. Pemilihan MTCNN ini tuh lebih cocok karena berbasis deep learning dan augmentasi yang digunakan dalam sistem ini. Baiklah, selanjutnya kami akan menemukan aplikasi Streamlit yang telah kami buat. Pertama, kami akan menemukan mengenai aplikasi fitur deteksi suku atau etnis. Yang pertama, melalui kamera. Di sini ada foto Elsa, yaitu rekan kelompok kami, yang mana Elsa sendiri berdarah suku Batak. Yang mana di sini telah terdeteksi bahwa Elsa sendiri adalah suku atau etnis Batak dengan confidence score 98,83%. Yang mana ini membuktikan bahwa website aplikasi standar kami sudah benar untuk pendeteksian Batak. Di sini sendiri untuk data probabilitas per sukunya sendiri, Bataknya 98,83%, Cinanya 0,69%, Jawanya 0,25%, Palembang 0,13%, Papua 0,06%, dan Sunda 0,04%. Di sini selanjutnya ada saya sendiri yang melakukan tes deteksi suku etnis, yang mana saya sendiri adalah berdarah Sunda. Di sini telah terdeteksi bahwa saya 100% suku Sunda, yang mana di sini telah dilihat probabilitasnya bahwa di sini benar-benar suku Sunda yang mendeteksi bahwa aplikasi Streamlit kami itu sudah benar. Di sini terlihat juga grafik probabilitas per sukunya. Selanjutnya ada dari upload file. Saya akan mencoba untuk mendeteksi. Saya akan mencoba foto Elsa tadi untuk mendeteksi lagi. Di sini menggunakan foto Elsa bahwa confidence score-nya ada 99,8% untuk suku etnis atau Batak yang terdeteksi adalah Batak. Yang mana ini sudah membuktikan bahwa benar, dan ini bisa dilihat detail probabilitas per suku dan juga grafik probabilitas per sukunya. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk etnis Cina. Di sini untuk
Suzaizai yang merupakan berdarah asli Cina telah terdeteksi benar bahwa 83,48% adalah berdarah suku Cina. Yang mana di sini bisa dilihat grafik probabilitas persukunya dan detail probabilitas persukunya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk Jawa. Di sini saya akan mengetes salah satu foto dan memang ini adalah berdarah asli Jawa untuk Sabrina sendiri dan telah terdeteksi bahwa Sabrina confidence score-nya 54,31% adalah suku atau etnis Jawa. Yang mana memang di sini masih terdeteksi bahwa Sabrina adalah berdarah Papua dengan skor 43,43%, tapi masih besar untuk probabilitas dari Jawa sendiri. Di sini ada foto yaitu Rina. Rina adalah berdarah suku Palembang. Dan di sini telah terdeteksi bahwa Rina adalah suku atau etnis Palembang dengan confidence score 99,96% untuk Palembangnya. Di sini terlihat bahwa data probabilitas per suku dan grafik probabilitas per sukunya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk Papua. Di sini saya akan mengetes untuk suku Papua sendiri, yang mana Eli adalah orang Papua. Di sini terdeteksi bahwa Eli memiliki confidence score 56,95% adalah asli Papua. Dan di sini terlihat grafik probabilitas per suku dan data probabilitas per sukunya. Selanjutnya adalah untuk suku Sunda. Selanjutnya, saya akan mengetes untuk suku Sunda, yang mana ini adalah merupakan foto ibu saya. Di sini terlihat bahwasanya 99,92% adalah ibu saya berdarah Sunda. Di sini terlihat grafik probabilitas per sukunya, dan juga di sini terlihat data probabilitas per suku. Walaupun memang setiap suku sudah bisa mendeteksi orang yang tadi telah saya coba untuk foto-fotonya sendiri, tapi ada beberapa foto atau beberapa orang yang masih tidak bisa terdeteksi sukunya. Contohnya sendiri untuk Palembang sendiri masih sulit untuk mengenali wajah orang-orangnya karena memang tidak terlalu detail atau tidak terlalu spesifik untuk fitur mukanya seperti Cina, Batak ataupun Papua. Di sini ada foto boy yang mana di sini uh, orangnya aslinya berdarah suku Palembang, tapi terdeteksi di sininya adalah suku atau etnis Papua yang mana benar-benar hampir 100% untuk sukunya ini Papua, yang mana mendeskripsikan bahwa masih belum bisa mendeteksi dengan jelas untuk suku Palembangnya. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai face similarity. Selanjutnya di sini ada face similarity dengan pilih inputan yaitu file upload dan juga kamera. Saya akan menemukan melalui kamera terlebih dahulu.
Kemudian dilakukan proses terlebih dahulu. Hasilnya itu akan tampil di bawah dengan skor kemiripan dengan jarak Euclideannya, yaitu skor kemiripannya ada 0,9209 dengan jarak Euclideannya 0,3955 dengan statusnya match. Kemudian saya akan menunjukkan untuk perbandingan wajah dengan fitur wajah yang berbeda. Diulangi lagi untuk memasukkan foto yang pertama. Kemudian kita akan memprosesnya. Nah, dengan figur wajah yang berbeda ini, hasilnya itu match, di mana hasilnya itu masih menunjukkan kesalahan pada model yang kami buat. Di sini dengan skor kemiripan 0,8518 dan juga jarak Euclideannya 0,7410. Di sini kemudian kami menampilkan metrik evaluasi model dengan presisinya itu 0,1336 dan juga recall yaitu 0,9722 dan dengan F1 score 0,2349, TAR dengan 0,9722, FAR dengan 0,9458, FARR dengan 0,0278. Di sini itu terlihat distribusi jarak Euclideannya di mana foto yang pertama dan juga yang kedua itu mengalami tumpang tindih sehingga model membacanya ini merupakan figur wajah yang sama dan juga match, padahal seharusnya itu tidak match. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait file upload. Yang pertama ini unggah file dulu. Saya mengambil contoh dari suku Batak. Kemudian dengan foto yang kedua, dengan foto yang sama. Kemudian dicek untuk face similarity-nya. Gambar ini menampilkan skor kemiripan yaitu tepat 1,0 dan juga jarak Euclideannya itu 0, di mana ini merupakan hasil yang benar dengan statusnya match. Nah, kemudian dengan metrik evaluasi ini hasilnya adalah seperti ini. Kemudian saya akan menampilkan untuk wajah yang berbeda. Foto tersebut memiliki skor kemiripan 0,8126 dengan jarak Euclideannya 0,9370 dengan status match. Seharusnya ini hasilnya itu tidak match dengan metrik evaluasi seperti berikut, yang dimana distribusi jarak Euclideannya itu
mengalami tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, dari hasil demo kami mengenai deteksi suku dan juga face similarity, kami mengambil kesimpulan untuk deteksi suku sendiri sudah hampir mendekati apa yang kami inginkan untuk hasilnya, yang mana semua suku yaitu Jawa, Sunda, Papua, Cina, Batak, dan juga Palembang ada foto yang telah terdeteksi benar untuk masing-masing sukunya. Tapi untuk suku Palembang sendiri ada foto yang memang masih belum terdeteksi, yang mana memang masih perlu di pembenaran lagi untuk model dari data maupun dari model algoritmanya sendiri. Kemudian, saya akan memberikan kesimpulan terkait face similarity, di mana kami menggunakan model Siemens Network dan juga menerapkan Euclidean distance yang masih menghasilkan kesalahan dalam face similarity karena dataset yang kami gunakan itu kecil yang menyebabkan embedding kurang diskriminatif sehingga terlihat tumpang tindih. Kemudian dengan distribusi jaraknya itu antara same identity dan juga different identity ini menunjukkan jarak yang grafik yang tumpang tindih. Kemudian selain itu disebabkan juga oleh threshold yang terlalu tinggi dan juga variasi wajah seperti pencahayaan dan sudut yang meningkatkan jarak embedding itu menunjukkan model kami belum robust, sehingga kami menyimpulkan bahwa penggunaan Euclidean distance mungkin kurang optimal untuk face similarity, sehingga kami menyarankan untuk menggunakan quotient similarity dan juga menurunkan threshold untuk performa yang lebih baik. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.